Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mudi Susilo. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video ini saya akan memperkenalkan apa itu tentang stewardship theory. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dengan saya Mudi Susilo. Di sini saya akan menjelaskan tentang stewardship theory. Apakah itu stewardship theory? Adalah harmonisasi antara pemilik modal dalam mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruk pola pemikiran dan hubungan komunikasi dengan hubungan komunikasi shareholder dan manajemen. Sedangkan menurut Raharjo tahun 2007, teori ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Lalu ada sistem informasi manajemen daerah. Yang pertama, definisi sistem informasi manajemen daerah adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada proses sistem informasi manajemen atau SIM. Ini adalah sistem membutuhkan sebuah proses untuk menjalannya. Begitu pula sistem informasi manajemen. Ini proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas. Yang pertama itu perencanaan. Yang kedua pengendalian. Yang ketiga pengembalian keputusan. Lalu yang ketiga ada definisi sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA. Adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, tujuannya diterapkan aplikasi SIMDA itu atau BPKP tahun 2008 adalah sebagai tempat tukar-menukar informasi bagi setiap unit kerja. Yang kedua, sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA. Yang ketiga, sebagai salah satu media kontrol bagi relasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya. Lalu manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA. Yang pertama itu database terpadu. Tidak perlu input berulang-ulang data yang sama. Yang kedua, data yang sama akan tercek atau recek secara otomatis. Yang ketiga, fleksibel. Nah, SIMDA ini dapat diklarifikasikan dalam 3 tingkat atau BPKP tahun 2008, yaitu sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam mengambil keputusan dan penerapan kebijakan. Yang kedua, ada sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas atau badan atau lembaga. Yang ketiga, sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi sistem informasi manajemen SIMDA. Adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dimulai dari anggaran, penataan usaha, hingga akuntansi dan pelaporannya. Nah, di sini juga ada perkembangan SIMDA. SIMDA mengalami 4 tahapan. Yang pertama, SIMDA versi 1.0 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali diterapkan oleh BPKP. Yang kedua, SIMDA versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya.
Yang ketiga ada Simda versi 2.0, merupakan sistem informasi versi paling update yang telah berhasil berkembang oleh BPKP. Yang keempat ada Simda versi 2.7. Ini aplikasi Simda keuangan versi 2.7 ini berbasis Accrual, antara lain PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, PMK 238, PMK 05 tahun 2011 tentang pusat. Lalu selanjutnya ada integrasi organisasi. Nah, di sini menurut Siswanto, dalam buku pengantar manajemen organisasi, dalam arti statistik adalah skema bentuk bagan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberi tugas atau tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada kematangan perencanaan sistem informasi. Yang di sini menurut Candarin dan Indranto tahun 1997, konsep kematangan teknologi informasi digunakan untuk menentukan sejauh mana manajer menggunakan sistem informasi berbasis komputer dalam penerapan. Nih, dengan model kematangan manajemen dapat mengidentifikasikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kinerja aktual dari perusahaan. Yang kedua, status industri saat ini. Yang ketiga, target perbandingan bagi perusahaan. Yang terakhir, arah pengembangan yang diperlukan dari as is menjadi to be. Lalu selanjutnya kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Lalu yang selanjutnya bangunan hipotesis. Bangunan hipotesis ini menurut Sugiono tahun 2009 merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Terus selanjutnya ada pengaruh integrasi organisasi terhadap kesuksesan implementasi program aplikasi sistem informasi manajemen daerah. Ini adalah kualitas kolaborasi yang ada di antara departemen yang diperlukan untuk mencapai kesatuan usaha dengan lingkungan yang ada. Jadi kesimpulan dari stewardship teori itu, dia itu menggambarkan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadi, atau hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kesuksesan perusahaan. Jika kesuksesan perusahaan tercapai, maka hal itu meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu stewardship theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.